Hari ini, siapa yang nggak kenal David Gadgetin? Subscribernya jutaan, studionya mewah, dan setiap brand teknologi mengantri untuk mengirimkan produk terbaru. Itulah David Gadgetin hari ini. Tapi, mari kita putar balik waktu ke beberapa tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 2014. Di sebuah kamar kosan sempit di Jakarta. Situasinya 180 derajat berbeda. Nggak ada kamera mahal, nggak ada lampu studio. Bahkan, handphone yang dipakai untuk merekam video pertamanya adalah handphone pinjaman. Jadi kalau kamu sering menunda bikin konten karena alasan nggak punya alat, video ini akan membongkar habis bagaimana keterbatasan justru menjadi senjata terkuat David. Untuk memahami besarnya perjuangan David, kita harus tahu dulu seperti apa dunia review gadget di Indonesia pada tahun 2014. Saat itu, informasi teknologi didominasi oleh media-media besar berkapital tinggi. Mereka punya studio kedap suara, jurnalis profesional, dan juga kamera profesional setara kualitas bioskop. Di tengah raksasa-raksasa itu, ada seorang mahasiswa jurusan desain komunikasi visual bernama David Brandy. Dia bukan anak konglomerat. Dia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang punya hobi nonton kreator teknologi luar negeri seperti MKBHD atau Unbox Therapy. David melihat ada celah besar. Di luar negeri, orang membahas gadget dengan sangat seru di YouTube. Sementara di Indonesia, ulasan gadget masih kaku, terlalu teknis, dan kebanyakan berbentuk tulisan di artikel web. Dari sinilah ide gila itu muncul. Kenapa nggak saya coba bikin sendiri ya? Begitu katanya. Ide itu langsung bentrok dengan realita. David nggak punya modal. Jangankan beli kamera DSLR yang hits zaman itu, uangnya sebagai mahasiswa tuh sangat pas-pasan. Tapi alih-alih menyerah dan berkata, besok aja deh, nunggu punya modal, David memilih jalan memutar. Dia mendatangi temannya, lalu meminjam handphone temannya tersebut untuk dijadikan kamera utama. Bayangkan, merekam video ulasan teknologi yang menuntut detail visual tinggi hanya menggunakan HP pinjaman di dalam kamar kos yang sempit. Produk pertama yang dia bahas pun bukan iPhone terbaru atau Samsung Galaxy seri flagship. Produk pertamanya adalah HP Xiaomi dengan video yang diberi judul Indonesia Review Me 3. Kamar kosnya tuh diatur sedemikian rupa, memanfaatkan meja belajar kecil dan ada cahaya matahari dari jendela sebagai lighting alami. Video itu selesai, diunggah, dan petualangan pun dimulai dengan 0 subscriber. Awalnya, views-nya tentu saja sepi, namun pelan tapi pasti, algoritma YouTube mulai menangkap sesuatu yang nggak dimiliki oleh media besar saat itu. Apa itu? Ketulusan dan relevansi. Ketika media besar mengulas HP murah dengan bahasa yang kaku dan setengah hati, David membahasnya dengan sangat detail. Dia memposisikan dirinya bukan sebagai pakar yang sok tahu, melainkan sebagai teman kosanmu yang sedang ngajak ngobrol tentang HP baru. Sebelum kita lanjut, di channel Buat Mudah ini, kita selalu membongkar kisah jatuh bangun para kreator sukses dan pelajaran berharga di baliknya. Langsung klik tombol subscribe sekarang juga. Dia berani jujur kalau sebuah produk itu jelek. Kalimatnya terstruktur, bahasanya awam, dan mudah dicerna oleh siapa saja. Bahkan oleh orang yang nggak paham teknologi sekalipun. Keunikan inilah yang membuat penonton merasa dihargai. Penonton nggak peduli lagi dengan kamera kosannya yang agak buram. Mereka hanya butuh kejujuran David. Video sederhana di kamar kos itu pelan-pelan mendobrak algoritma YouTube. Satu video membawa ke video berikutnya. Sampai sekarang, channelnya punya lebih dari 14 juta subscribers. Dari HP pinjaman, berganti menjadi kamera milik sendiri. Kalau kita bedah, ada 3 poin penting yang bisa kita contek dari kesuksesan David Gadgetin. Yang pertama, anti-elitist approach. Banyak tech reviewer terjebak menggunakan istilah dewa seperti benchmark, throttling, atau clock speed tanpa tambahan penjelasan. Sementara David, dia akan menggantinya dengan kalimat, HP ini kalau dipakai main game agak anget dan agak patah-patah. Sangat membumi. Yang kedua, konsistensi mengalahkan kesempurnaan. Di awal karirnya, David fokus memproduksi video secara rutin, bukan menunggu videonya menjadi sempurna secara visual. Setiap minggu selalu ada video baru. Dari hasil AdSense HP pinjaman itulah pelan-pelan
dia bisa mencicil beli kamera sendiri, upgrade lighting, sampai akhirnya punya studio. Dan yang ketiga, personal branding yang konsisten. Kalimat ikoniknya, "Halo guys, David di sini." Itu bukan sekadar pembuka, itu adalah jangkar psikologis. Begitu penonton mendengar kalimat itu, mereka langsung tahu mereka akan mendapatkan tontonan yang nyaman dan terpercaya. Itu adalah bentuk kenyamanan yang konsisten. Sekarang, mari kita bicara tentang situasi kamu saat ini. Hari ini, smartphone paling murah yang ada di pasaran sudah jauh lebih canggih daripada HP pinjaman yang dipakai David tahun 2014 lalu. Kamera HP kamu sekarang sudah bisa merekam kualitas 4K, punya stabilizer dan mikrofon yang lumayan. Jadi, apa sebenarnya alasan yang membuatmu belum menekan tombol record sampai hari ini? Apakah benar karena kekurangan alat? Atau sebenarnya karena kamu takut dinilai orang? Takut video pertamamu jelek? Ingat ini ya, video pertama David Gadget In pun kalau dilihat hari ini terasa canggung dan jauh dari kesempurnaan. David nggak membangun kerajaan Gadget In dalam semalam. Dia membangunnya dari satu keputusan kecil. Berani mulai dengan apa yang ada di tangan. Jangan tunggu studio kamu megah baru mau bikin konten. Mulai sekarang di kamarmu pakai HP yang kamu pegang saat ini. Coba tulis di kolom komentar, apa kendala terbesar yang menahanmu buat mulai bikin konten? Dan kalau kamu pengen jadi konten kreator yang lebih produktif, cek aja buatmudah.com. Kamu bisa cek jasa yang sesuai dengan kebutuhan kontenmu saat ini. Mau mulai dari nol atau yang udah megang banyak endorsan, semuanya bisa dibuat mudah. Oke, saya Sony. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nggak usah ribet, dibuat mudah aja.